Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Zehra, mahasiswa aktif Teknik Mesin Universitas Borneo Tarakan. Baik, pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana pengerjaan ketiga contoh soal ini, di mana yang kita tanyakan adalah RAX, RAY, dan RBY. Baik, langsung saja kita akan langsung masuk di soal nomor 1. Nah, di dalam soal pertama ini kita memiliki sebuah balok, di mana balok ini dalam keadaan setimbang dan dia memiliki dua tumpuan, di mana tumpuan A itu adalah sendi dan tumpuan B adalah roll. Nah, di sini kita akan mencari RAX, RAY, dan RBY dari soal A ini. Nah, untuk menentukan RAX kita menggunakan rumus sigma fx sama dengan 0, di mana sigma fx sama dengan 0 adalah kita bisa menulisnya RAX dikurang RBY sama dengan 0. Nah, kenapa kita menulis RAX dan RBY dikurang RF2? Karena kita berfokus pada sumbu X ini tersebut, gaya X, Fx. Nah, sehingga yang kita ketahui di sini adalah RAX dan F2. Sehingga kita sebelum itu kita berasumsi terlebih dahulu, di mana kalau dia ke kanan dia plus dan kalau dia ke kiri dia minus. Nah, sehingga asumsi yang kita berikan tadi kita memasukkan di mana bahwa RAX adalah plus dan F2 adalah minus. Untuk mencari hasilnya kita minus ini atau dalam hal ini F2 sudah menghilangkan ruasnya sehingga mendapatkan RAX sama dengan F2. Nah, selanjutnya kita akan mencari RAY dan RBY nya. Untuk mencari RAY dan RBY nya kita menggunakan sigma Fx, sigma Fy sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena mereka dalam keadaan setimbang. Nah, selanjutnya untuk mencari sigma Fy ini kita mencarinya dengan di mana gaya yang ada pada gaya vertikal atau sumbu X. Nah, dari soal ini dari soal gambar ini kita mendapatkan gaya RAX, RBY, dan minus F1. Nah, sebelum itu kita tadi memberikan asumsi lagi sebelum memasukkan bahwasanya kalau dia naik itu dia plus, kalau dia turun dia minus. Sehingga kita mendapatkan RAY ditambah RBY dikurang F1 sama dengan 0. Nah, untuk mencari hasilnya F1-nya kita pindah ruaskan sehingga dia menjadi positif, sehingga menjadi RAY ditambah RBY sama dengan F1. Karena RAY tambah RBY sama dengan F1, sebelum itu kita ke gambarnya dulu, di mana kalau F1 itu berada tepat di atas titik A, ya, dalam hal ini RAY, sehingga bisa kita simpulkan bahwa RAY sama dengan F1 dan RBY sama dengan 0. Selanjutnya kita pindah ke soal B, di mana soal B ini memiliki sebuah balok yang keadaan setimbang dan memiliki dua tumpuan, di mana tumpuan A adalah sendi dan tumpuan B adalah roll. Nah, di soal ini kita mencari RAX, RAY, dan RBY. Nah, untuk mencari RAX kita menggunakan rumus sigma Fx sama dengan 0. Nah, sebelum itu kita berasumsi bahwasanya kalau dia ke kanan dia plus dan kalau dia ke kiri dia minus, sehingga menghasilkan Fx sama dengan sigma Fx sama dengan RAX sama dengan 0. Nah, karena tidak adanya gaya secara Fx ini atau horizontal ini, maka RAX bisa kita simpulkan sama dengan 0. Dan selanjutnya kita mencari RBY dari soal B. Nah, di mana mencari RBY itu kita menggunakan rumus sigma momen A. Di mana sebelum itu kita berasumsi dulu bahwasanya kalau dia berlawanan dengan jarum jam dia plus, dan kalau dia bersearah dengan jarum jam dia minus. Nah, dari asumsi kita ini kita mendapatkan bahwa sigma momen A sama dengan 0 atau RBY kali L dikurang 2
kali L per 2. Nah, dari mana hasil ini kita mendapatkan? Karena kita berpatok pada momen A, kita mendapatkan gaya-gaya yang mempengaruhi, yaitu dalam hal ini W, yaitu beban merata, dan RBY. Kenapa kita tidak memasukkan RAY? Karena gaya RAY itu tepat berada di titik A, dimana kalau kita mencari sigma momen A, lalu ada gaya yang tepat berada di titiknya, maka itu sama dengan 0. Nah, dari gaya-gaya ini kita mendapatkan sigma momen A sama dengan RBY dikali L kurang W kali L dikali L per 2. Nah, dari mana kita mendapatkan rumus ini? Kita mendapatkan rumus ini dari asumsi tadi, bahwasanya kalau dia searah dengan jarum jam dia minus, dan kalau dia berlawanan dengan jarum jam dia plus. Nah, karena kita berpatok pada momen A, ilustrasinya seperti ini. Ini sebuah balok, lalu kita berpatok pada momen A, lalu kita memasukkan gaya yang diketahui, contohnya RBY, sehingga balok itu akan berputar berlawanan dengan jarum jam. Dan asumsi karena dia berputar dengan berlawanan dengan arah jarum jam, maka kita memasukkan RBY dikali L. Nah, L ini adalah jarak RBY, jarak gaya RBY terhadap momen A, sehingga kita memasukkan RBY dikali L. Begitu juga dengan W nya, yaitu karena W ini adalah minus, kita bisa contoh ilustrasinya seperti ini. Gaya W itu dari atas, sehingga balok itu berputar dengan searah jarum jam, sehingga W itu adalah minus. Nah, dari mana dapat W kali L ini? Karena kita dapat karena dia adalah beban merata, di mana beban meratanya adalah di mana jarak beban meratanya adalah L, maka W dikali L per 2 sama dengan 0. Selanjutnya kita sederhanakan, RBY dikali L dikurang W kali L pangkat 2 per 2. Nah, contohnya itu WL dikali L per 2, sehingga mendapatkan W kali L pangkat 2 per 2. Selanjutnya kita sederhanakan, yaitu bin W kali L pangkat 2 per 2 itu kita pindah ruaskan sehingga dia menjadi positif. Maka RBY kali L sama dengan W kali L pangkat 2 per 2. Lalu kita sederhanakan dengan mengalih L dalam RBY ini ke nilai W kali L pangkat 2 ini, sehingga mendapatkan, kita coret dan mendapatkan W kali L per 2. Maka dari hasil ini kita mengetahui RBY sama dengan W kali L per 2. Selanjutnya kita mencari RAY dari soal B. Nah, untuk mencari RAY kita menggunakan rumus sigma momen B. Nah, seperti pada soal RBY tadi, kita memasukkan RAY kali L ditambah W kali L per 2 sama dengan 0. Nah, kenapa RAY ini bisa minus dan kenapa bisa gaya W ini bisa plus? Karena kita pada asumsi tadi, di mana kalau dia searah jarum jam dan kalau dia berlawan dengan kalau dia searah dengan jarum jam dia minus, dan kalau dia berlawanan dengan jarum jam dia plus. Nah, ilustrasinya seperti ini. Karena ini sebuah balok yang kita berpatok pada momen B, lalu kita memberikan gaya dalam hal ini adalah W, maka dia akan berputar dengan berlawanan dengan jarum jam, sehingga mendapatkan nilai positif. Begitu juga dengan RA-nya, dia mendapatkan nilai negatif karena dia searah dengan gayanya searah dengan jarum jam. Nah, setelah kita memasukkan gaya-gaya yang ada, kita sederhanakan dengan cara
dengan cara min RAY dikali L ditambah W kali L pangkat 2 per 2. Karena dari mana L pangkat 2 ini didapat? Karena W kali L dikali L per 2, sehingga menghasilkan W kali L pangkat 2 per 2. Nah, selanjutnya kita memindahkan ruas min RAY nya, sehingga dia mendapatkan plus RAY. Dalam ini W kali L pangkat 2 per 2 sama dengan RAY kali L. Selanjutnya kita sederhanakan, yaitu L nya kita pindah ruaskan sehingga mendapatkan RAY sama dengan W kali L pangkat 2. Nah, setelah hasil ini kita mengetahui bahwasanya RAY, RBY sama dan RAX dari soal ini adalah RAX sama dengan 0 dan RAX sama dengan 0 karena dia tidak ada gaya terhadap sumbu X tadi. Begitu juga RBY sama dengan W kali L per 2 dan RAY sama dengan W kali L per 2. Selanjutnya kita mencari RAX, RAY, RBY dari soal C. Nah, di mana untuk mencari RAX dari soal C ini, yaitu menggunakan rumus sigma fx sama dengan 0, di mana sigma fx ini adalah hanya ada gaya RAX, sehingga RAX sama dengan 0. Selanjutnya kita mencari RBY dari soal ini. Nah, untuk mencari RBY kita menggunakan rumus sigma momen A, di mana sigma momen A sama dengan 0 atau RBY kali N dikurang 1/2 kali X kali N dikali 1/3 kali N sama dengan 0. Nah, dari mana kita mendapat ini? Dari syarat yang tadi, di mana kalau kita lupa kepada momen A, maka gaya-gaya yang akan bekerja contohnya adalah RBY ini, di mana gayanya adalah ke atas, maka balok ini akan berputar dengan berlawanan arah jauh hujan, maka dia nilainya positif. Begitu juga dengan gaya lubang segitiga ini. Nah, dari cara tadi kita menggunakan RBY dikali M dikurang 1/2 kali S kali N. Nah, kenapa bisa di sini 1/2? Karena rumus ini kita mendapatkan dari beban segitiga, sehingga rumusnya adalah 1/2 kali S itu adalah gayanya, dikali M itu adalah jarak gayanya, dikali 1/3 kali M. Nah, 1/3 kali M ini kita dapat karena gaya yang paling tingginya karena gaya paling tingginya itu berdekatan dengan titik A, maka dia mendapatkan nilai 1/3 kali M. Selanjutnya kita sederhanakan nilainya, yaitu RBY dikali M dikurang X kali N per 2 dikali N per 3 sama dengan 0. Kita sederhanakan lagi, yaitu RBY dikali M dikurang X kali N pangkat 2 per 6. Nah, N pangkat 2 ini kalau kita dapatkan dari X kali N dikali N, dan juga namanya adalah 2 dikali 3. Nah, selanjutnya kita menggunakan ruasnya, yaitu minusnya dalam hal ini gaya S kali N pangkat 2 per 6. Kita menggunakan ruasnya sehingga dia mendapatkan positif, maka RBY kali N sama dengan X kali N pangkat 2 per 6. Selanjutnya kita sederhanakan lagi, yaitu kita ruas sehingga RBY kali sama dengan X kali N pangkat 2 dibagi N 6 kali N, maka mendapatkan hasil akhirnya adalah X kali N per 6. Maka RBY nya adalah X kali N per 6. Selanjutnya kita mencari RAY dari mana